Setelah masuk ke dalam HinoConnect, maka akan saya jelaskan beberapa fitur atau fitur-fitur dari HinoConnect. Nah, yang pertama adalah fitur dashboard. Nah, di sini di dalam fitur dashboard itu Bapak Ibu bisa lihat semua aktivitas daripada unit yang Bapak Ibu punya semua. Jadi ini adalah garis besar dari aktivitas unit-unit Bapak Ibu. Kemudian ada fitur fleet information atau kendaraan. Nah, klik di fleet information, maka akan muncul semua unit yang Bapak Ibu punya, dari mulai yang beroperasi, yang berwarna hijau, kemudian yang idle atau yang berwarna orange. Jadi ini engine-nya nyala, tetapi unitnya di tempat. Kemudian ada posisi off, berarti ini unitnya tidak dinyalakan dan mungkin posisinya lagi parkir. Nah, kita bisa lihat detailnya unit tersebut di tanda panah. Nah, ini jadi ada detailnya, jenis kendaraan, dan jangan lupa Bapak Ibu semua harus update kilometer yang ada di HinoConnect sesuai aktual yang ada di unitnya. Nah, kemudian ada riwayat perjalanan unitnya, klik di tombol riwayat. Nah, kemudian apabila ada unit yang keluar dari zona atau dari wilayah yang ditentukan, maka akan muncul di alarm ini. Kemudian menu yang kedua adalah menu drivers, ya. Di sini Bapak Ibu bisa input semua drivers yang bekerja di perusahaan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti bisa menugaskan driver itu ke unitnya. Nah, kemudian menu yang selanjutnya itu ada menu report, ya. Ini menu report ini untuk kebutuhan laporan bagi perusahaan Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ada setting untuk plan report. Jadi di report ini, di menu report sebelumnya itu kita bisa setting mau dibuat periodenya per kapan, mingguan atau bulanan. Kemudian laporan-laporan yang akan dipilih. Nah, kemudian setiap hari apa laporan tersebut itu dikirimkan. Nah, kemudian ada menu geozone. Nah, ini kita bisa membuat zona atau batasan wilayah secara virtual yang ada di peta. Nah, kita bisa masukkan deskripsinya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan poin, ya, pointer, atau menggunakan titik-titik. Nah, menu selanjutnya adalah geozone. Di dalam menu geozone ini kita bisa menentukan atau membuat batasan wilayah dari unit-unit yang kita operasikan. Nah, contoh kita klik di zona. Nah, kita masukkan deskripsinya. Nah, nanti akan muncul poin radius. Nah, kita bisa membuat batasan wilayah dari poin radius. Contoh, ya, seperti ini. Nah, oke, atau dengan titik-titik pointer. Nah, oke, baru kita simpan. Nah, kemudian kita juga punya menu maintenance atau perawatan. Jadi menu ini berhubungan dengan kilometer yang Bapak Ibu update tadi. Jadi di periode 1000, 5000, 10.000 dan periode-periode servis selanjutnya Bapak Ibu akan mendapat peringatan, ya, notifikasi apabila ada unit-unit yang waktunya servis atau dijadwalkan servis atau terlewat dari servis. Nah, kemudian juga ada historical servis selanjutnya, kemudian servis yang selama ini sudah dijalankan. Nah, dan menu terakhir itu ada menu rule list. Jadi menu ini disediakan oleh Hino bagi Bapak Ibu untuk membuat kebijakan-kebijakan
yang ada di perusahaan terkait dengan pengoperasian kendaraan. Nah, contoh kita tambahkan aturan-aturannya. Jadi kami menyediakan beberapa kondisi untuk aturan-aturannya. Yang pertama dari waktu servis, kemudian batasan wilayah, kemudian apabila kontak on, jadi kalau pas kontak off nanti akan ada peringatan, kemudian kecepatan berlebihan, kemudian baterai dalam hal ini apabila aki atau baterainya itu drop atau mati itu akan ada peringatan. Nah, kemudian apabila di cut off ini apabila alat atau Hino-Connect itu dimatikan dengan paksa itu akan dapat peringatan juga. Nah, ini semuanya bisa Bapak Ibu atur dalam menu rules. Nah, demikian Bapak Ibu fitur-fitur yang ada di dalam Hino-Connect.